Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tak bisa disebutkan satu persatu. Jadi saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini. Dan masih suasana lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, jadi hari ini saya coba bikin konten, dan hari ini pertama saya bikin konten lanjut ngopi lagi. Yuk buat sahabat-sahabat yang masih lebaran atau yang sudah melakukan aktivitas, sekarang yuk kita ngopi. Sedap. Jadi video saya hari ini ingin mereview sebuah power sekalian penyepisan. Bukan power, amplifier. Konon katanya amplifier ini dihandle speaker 15 kali 2, terus ditambah lagi speaker 12 dikali 4, terus ditambah lagi speaker 10 inch dikali 4 ampli pasaran. Jadi sekarang saya ingin coba lihat dulu seperti apa untuk di bagian amplinya yang mampu menghandle speaker sebanyak 10 buah, karena saya aja belum sanggup bikinnya. Oke, sekarang kita ke depan, kita lihat amplifiernya. Ini amplifier pasaran. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau ke rumah, nah ini kue-kuenya masih siap. Tuh kebetulan ada tamu satu. Tuh. Oke, jadi hari ini saya coba mereview amplifier. Nah ini. Ringan sahabat-sahabat. Cuman kalau saya dengar informasi dari si pemiliknya, seram. Itu mampu menghandle speaker sebanyak 10 buah. Jadi sekarang saya coba buka dulu, bentar. Oke, jadi sekarang saya ingin coba lihat seperti apa barangnya yang diklaim mampu menghandle speaker sebanyak 10 buah. Jadi kebetulan di Pontianak lagi musim hujan, jadi makanya ditutup dengan plastik. Ya, oke, sekarang coba kita lihat seperti apa barangnya yang diklaim mampu menghandle speaker sebanyak 10 buah, 15 in 2 buah, 12 in 4 buah, 10 in 4 buah juga, tapi tidak tahu twitternya entah berapa buah. Kalau memang setiap speaker ada twitternya, berarti twitternya 10 buah. Kemungkinan seperti itu karena twitternya tidak disebutkan. Jadi ya penasaran juga seperti apa amplifiernya. Karena ini amplifier pasaran. Jadi kalau memang ada yang menghandle speaker sebanyak itu baru jos amplifier namanya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi amplifiernya bermerek Targa dengan tipe BT2210. Jadi sudah dilengkapi dengan radio, sudah dilengkapi dengan Bluetooth, sudah dilengkapi dengan USB ataupun memory cards. Seperti ini. Jadi kalau untuk fasilitas di bagian tune control di sini sudah dilengkapi dengan subwoofer, low mixer, tune, prosesor, high mixer. Di sini ada DSP, terus ada lagi low mixer lagi, tune dan seterusnya, karena ini menggunakan stereo sahabat-sahabat. Jadi amplifier seperti ini dibebankan dengan speaker sebanyak itu. Jadi kalau menurut saya pribadi buat sahabat-sahabat, jangankan menghandle speaker sebanyak 10 buah. Ini kalaupun dikurangi sebanyak 4 buah, ini sebenarnya sudah tidak layak dihandle sebanyak itu. Jadi idealnya speaker atau amplifier ini cukup menghandle speaker sebanyak 4 buah, 2 kiri, 2 kanan. Tapi kalau sahabat-sahabat menghandle sampai 10 speaker, 5 kiri, 5 kanan, boleh dikatakan seperti itu sama juga amplifier ini diperkosa ramai-ramai. Jadi pemaksaan.
Jadi bukan berarti dia tidak mengeluarkan suara, pasti mengeluarkan suara. Pasti ujung-ujungnya ya seperti ini, dibawa ke tempat bengkel 2 kali, begitu dites di rumah hancur lagi. Dibawa lagi ke bengkel, diservis, dibawa ke rumah, dipasang dengan speaker jumlah yang sama, hancur lagi. Berarti bukan berarti amplifier ini mampu, cuman dipaksa alias diperkosa ramai-ramai, hasilnya lama kelamaan ya seperti ini nasibnya. Jadi buat sahabat-sahabat, saran saya kalau untuk ampli pasaran seperti ini, karena teraponya itu kurang lebih 5 ampere. Kalau masih baru-baru oke, tidak masalah, tapi kalau udah lama kelamaan pasti kualitas dan kekuatannya itu menurun. Sekarang saya ingin lihat untuk isi di dalamnya seperti apa dan sebesar apa teraponya. Jadi untuk barang-barang yang diantar ke tempat saya ini aneh-aneh sahabat-sahabat. Ada kemarin itu udah rusak parah, amplifier pasaran juga. Yang merek Prolan kalau tidak salah saya itu sangat parah sekali rusaknya, itu dihantar. Jadi yang enak-enaknya itu orang lain mengerjakannya, tapi yang susah-susahnya diantar ke tempat saya. Ya nasib memang seperti itu. Jadi kalau yang mudah-mudahnya itu ya bengkel-bengkel lain yang ngerjakan. Tapi begitu susahnya, yang udah ribetnya atau yang sekaratnya itu ya pasti bebannya ke saya. Jadi di sini untuk skrup sudah kurang 2 buah, tidak ada di bagian belakang. Itu di bagian yang lain masih utuh untuk di bagian skrupnya. Dan di sini kalau kerja di dalam rumah ini, di sini ada yang nakal sahabat-sahabat nih. Ini paling suka masuk dalam kantong kresek. Udah keluar. Oke. Jadi di dalamnya seperti ini buat sahabat-sahabat. Jadi fasilitas power ini, kalaupun sahabat-sahabat pakai 15, itu 15 seperti 15.500 itu boleh. Yaitu sebanyak 2 buah, 1 kiri 1 kanan, plus tweeter 1 kiri 1 kanan juga. Ini aman sebenarnya sahabat-sahabat. Terus kalau untuk menggunakan speaker 12 dengan yang wattnya tidak terlalu besar, itu boleh sahabat gunakan 2 kiri 2 kanan dengan masing-masing 2 tweeter. Maksudnya 2 buah speaker 12 in plus 1 tweeter, 2 buah speaker 12 in plus tweeter. Ini sebenarnya sangat pas. Itu suaranya itu sudah sangat menggelegar juga. Tapi kalau ditambah lagi dengan speaker 15, ya saya tidak tahu juga hasilnya. Karena di sini bisa sahabat perhatikan. Untuk di bagian elko-nya aja di sini menggunakan elko kapasitas 3300 dengan voltase 50 volt. Berarti kalau 50 volt di bagian trafo, voltase PAC-nya ini hanya mengeluarkan sekitaran 32 volt. Nah, untuk perbandingannya di sini saya ingin perlihatkan dengan sahabat-sahabat. Di sini ada power menggunakan trafo 20 ampere. Jadi sahabat bandingkan aja seperti ini. Di bagian trafo 20 ampere dengan 5 ampere. Terus di bagian elko, ini elko-nya 10.000 UF atau UV 80 volt sebanyak 8 buah. Kalau ini sebanyak 4 buah seperti ini. Jadi seperti ini saya sarankan hanya menggunakan 2 speaker kiri, 2 speaker kanan. Jadi kalau memang lebih risikonya Pak tanggung sendiri. Tapi kalau sahabat-sahabat untuk di dalam rumah ya bolehlah ditambah dengan yang, tapi tidak sampai 10 buah. Jadi kalau sampai 10 buah itu sama juga power ini diperkosa ramai-ramai. Sama halnya juga untuk di bagian amplifier ini. Jadi sahabat-sahabat bisa bandingkan aja. Jadi kalau dikeroyok menggunakan speaker seramai-ramai mungkin ya bukan berarti tidak mengeluarkan suara. Pasti mengeluarkan suara, cuman ya itu tadi
lama-kelamaan pasti ada menimbulkan efek sampingnya, yaitu salah satunya keluar asap. Di sini sudah ada beberapa air yang sudah gosong. Terus di sini untuk di bagian transistornya sudah diganti menggunakan 2SC 5200 produknya Toshiba. Terus di sini yang aslinya atau bawaannya ini menggunakan C5198 seperti ini. Jadi seharusnya dengan kapasitas transistor diganti dengan kapasitas di bagian transistor bawaannya ini sebenarnya udah kuat yang diganti. Cuman kenapa masih bisa kembali bermasalah? Karena di sini sahabat-sahabat harus memeriksa semua komponen yang ada yang di bagian yang bermasalah. Ini harus diperiksa. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang terbakar, bukan hanya terfokus kepada yang konslet, yang penyebab yang dicari itu penyebab dia bisa terbakar di bagian air, penyebab dia bisa konslet di bagian transistor, itu yang harus kita periksa betul-betul. Jadi kalau memang sahabat-sahabat itu tidak melihat fisik yang rusak di bagian yang lain, tapi sahabat-sahabat harus menilai di bagian kapasitas airnya apakah sudah berubah atau masih sesuai dengan ukuran yang tertera di bagian warna air. Tapi kebanyakan itu biasanya sudah berubah di bagian nilai. Itu harus sahabat periksa. Terutama yang sangat penting sahabat periksa itu di bagian kapasitor atau elko. Elko ini sangat mudah sekali bermasalah. Jadi saran saya seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi kemampuan sebuah amplifier ini hanya mampu menghandle kalaupun spekar 15, oke lah kalau untuk dalam rumah. 15, 2 kiri, 2 kanan, masing-masing 2 tweeter, ini masih boleh. Jadi buat sahabat-sahabat yang mempunyai amplifier seperti itu ya tidak masalah. Terus ada lagi di sini saya menemukan untuk di bagian Pius, kalau saya dengar informasi ini ditambah lagi dengan kabel di luar. Untuk piusnya belum putus, cuman ditambah lagi untuk di bagian kabel luar. Jadi jangan sahabat-sahabat lakukan seperti itu dengan penambahan kabel di luar lagi. Jadi kalau memang dia bermasalah, dia tidak merambah kemana-mana, alhasilnya cukup piusnya putus, jadi yang lain tidak terbakar. Tapi kalau sahabat-sahabat besarkan lagi kabelnya, kalau memang dia bermasalah, itu pasti menimbulkan kebakar di bagian transistor ataupun di bagian air. Jadi usahakan jadi sahabat-sahabat usahakan daripada sahabat tambah menggunakan kabel luar, jadi sahabat cari pius yang nilainya lebih besar atau ampernya lebih besar. Kalau memang pakaiannya 3 ampere, bisa sahabat ganti dengan yang 5 ampere daripada sahabat ganti menggunakan kabel luar lagi seperti ini. Bukan berarti tidak boleh, tidak masalah. Cuman begitu ada masalah di bagian komponen, dia langsung kebakar atau mengeluarkan api. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya akan buatkan juga untuk penyerpisannya seperti apa, karena banyak sekali sahabat-sahabat yang menanyakan, Bang, bagaimana penyerpisan sebuah power atau amplifier pasaran yang sudah mengeluarkan tegangan DC di bagian soket spekar. Jadi kalau kita pasang soket spekar sebelah ground, lalu kita sentuhkan di bagian sebelah plusnya ini, dia menimbulkan percikan api. Apakah itu normal atau tidak? Itu dikatakan tidak normal. Kalau memang dia normal, di saat kita sentuhkan dia tidak ada menimbulkan percikan api. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Jadi nanti akan saya buatkan juga bagaimana cara penyerpisannya dan pengecekannya. Jadi untuk video saya kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf juga buat sahabat-sahabat, bukan berarti video ini saya buat untuk menggurui sahabat-sahabat, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai pengalaman saya pribadi. Maklum, yang namanya pengalaman tentang penyerpisan ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Yang saya ceritakan ialah pengalaman pribadi saya. Jadi kalau memang ada tidak sesuai dengan pengalaman sahabat-sahabat, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mumpung masih suasana lebaran, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bagian yang berikutnya.